kognitif ada materi materi terkait neuropati. Nah, pertanyaan mereka kita bakal dilakukan itu R, S, neuropati dan neurologi ophthalmologi. Di mana untuk neuropati tersebut dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu peripheral neuropati, polineuropati, neuropati, neuropati multiplex, dan meningitis. Untuk yang peripheral neuropati merupakan suatu kondisi yang terjadi karena kerusakan saraf-saraf perifer di mana saraf tersebut terjadi di otak di luar sumsum tulang. Kondisi ini akan mempengaruhi daripada saraf motorik sensorik maupun gejala kelemahan otot kram dan kerutan otot, hilangnya sensasi, perasa kesemutan, nyeri dan hilangnya sensasi. Untuk otonom bisa terjadi adalah masalah pada gangguan pencernaan, tekanan darah, dan disfungsi saraf. Untuk penyebab tersini ada beberapa faktor yang menyebabkan peripheral neuropati, adalah antara lain diabetes mellitus, infeksi HIV hepatitis C, penyakit autoimun atau kekurangan vitamin B12 yang paparan seperti alkohol dan logam fisik. Untuk polineuropati, neuropati yang mempengaruhi banyak saraf perifer yang terjadi secara bersama, biasanya simetris, kaki dan tangan, kemudian menyebar ke atas. Yang gejalanya adalah kelemahan simetris pada otot-otot dengan kehilangan sensasi, ataupun bisa menyebabkan rasa terbakar di kaki dan tangan. Bisa juga menyebabkan gangguan keseimbangan dan koordinasi. Untuk masalah motor yang bisa terjadi adalah tidak terakhir, bisa terjadi hipotensi konstan. Mungkin penyebabnya antara lain diabetes mellitus, alkohol, kronis infeksi, penyakit genetik dan obat-obat intervensi, kemoterapi dan penyakit autoimun yang boleh menjadi. Untuk neuropati hanya satu saraf perifer yang terkena, biasanya karena trauma atau tekanan lokal pada syaraf. Nah, gejalanya tergantung pada syaraf yang terkena. Bisa menyebabkan sakit, kelemahan ataupun numbness pada distribusi sepanjang saraf tertentu. Misalnya ada carpal tunnel syndrome yang akan terjadi kompresi saraf nefus medianus di pergelangan tangan menyebabkan mati rasa. Dan bisa juga penyakit yang lain adalah Bell's palsy, kelumpuhan dari nervus facialis, mononeuropati multiplex merupakan kondisi dengan dua atau lebih saraf perifer yang bisa terpelajari bersamaan, namun yang tidak simetris. Ya, gejalanya bervariasi tergantung saraf yang terkena, dengan kombinasi terjadi kelemahan, nyeri, dan kehilangan sensasi di berbagai. Untuk penyebabnya biasanya terjadi adalah vaskulitis seperti polyarteritis nodosa, diabetes mellitus, infeksi biasanya pada lepar, kita seperti lupus. Neuritis merupakan suatu peradangan pada satu atau lebih saraf yang sering menyebabkan nyeri, perubahan sensasi, kelemahan atau hilangnya fungsi. Dengan gejala nyeri dan rasa terbakar, sensasi abnormal seperti rasa kesemutan dan mati rasa, kelemahan otot dan kehilangan refleks yang bisa disebabkan oleh infeksi herpes zoster, cedera, dan penyakit autoimun. Untuk yang neuropati herediter merupakan suatu kelompok yang disebabkan oleh mutasi genetik yang dimana mempengaruhi saraf perifer yang mengontrol otot dan sensasi di tubuh. Ini adalah ada namanya Charcot-Marie-Tooth disease, merupakan beberapa subtipe C1, 2, dan X dengan gejala kelemahan otot dan atrofi sama pada kaki, deformitas, dan sensasi di ekstremitas. Ini ada hereditary encephalopathy with ability to pressure palsy, HNPP, yang gejala itu sudah berulang dari kelemahan dan mati rasa setelah tekanan ringan pada saraf. HSAN, hereditary sensory autonomic neuropathy, dengan kehilangan sensasi nyeri dan flu, dan biasa terjadi ulkus dan infeksi pada kaki dan tangan.
Ada yang dinamakan familial amyloid polineuropathy dengan kelainan sensasi yang progresif dan kelemahan otot yang bisa disertai dengan diskus otonom. Dengan cara kita mendiagnosisnya adalah kita tanyakan kepada keluarga dan klinis, dilakukan pemeriksaan fisik sehingga kekuatan evaluasi kekuatan otot dan refleks sensasi, kita lakukan EMG dan melakukan tes etika Diana dan panel game. Untuk manajemen dan treatmentnya adalah kita lakukan terapi fisik dan rehabilitasi. Kita atasi keluhan pasien, apakah keluhan nyeri atau keluhan yang disfungsi otonom, mungkin itu dilakukan terapi pembedahan seperti dari bedah tulang, protein genetik dan pengobatan spesifik untuk FAP. Guillain-Barré syndrome merupakan suatu penyakit autoimun yang menyebabkan demyelinisasi dan atau kerusakan akson pada saraf cerebral. Ini termasuk akut inflammatory demyelinating polyneuropathy, akut motor axonal neuropathy, sensory axonal neuropathy. Ini merupakan adanya respon autoimun yang disebabkan oleh terjadinya infeksi di mana antibodi melawan patogen juga menyerang komponen saraf cerebral. Faktor risikonya adalah tingkat infeksi 1-3 minggu lalu, jarang vaksin. Dengan manifestasi kelemahan otot yang dimulai dari kaki dan menyebar ke atas yang biasa disebut paralisis ascendant, nyeri atau paresthesia, dan kelemahan simetris dan progresif, refleks tendon dalam refleksia, gangguan pernapasan bisa otonom. Kriteria klinisnya kelemahan progresif lebih dari 1 anggota tubuh dengan bisa kita lakukan EMG untuk mengukur aktivitas otot, analisa CSF, terjadi peningkatan protein. Untuk tata laksana adalah dengan memberikan terapi imunomodulator atau plasmaferesis untuk menghilangkan antibodi dari darah, dan kita injeksikan imunoglobulin FIG, antibodi yang menyerang saraf. Dengan memberikan perawatan intensif untuk dengan gangguan pernapasan, monitor tanda vital, fisioterapi dan terapi okupasi. Untuk prognosisnya, sebagian besar pasien mulai membaik dalam 4 minggu hingga bulan dengan 80% dengan total waktu 8 bulan hingga 12 bulan. Kalau terus buruk masa cepat berat, usia tua, bukan ventilasi mekanis, keterlibatan akson. Non-hereditary neuropati, contohnya adalah neuropati diabetik, alkoholik, nutrisi, dan toksik. Untuk selanjutnya autoimun, infeksi, dan kompresi merupakan salah satu jenis neuropati yang non-hereditary. Selanjutnya neuropati poliomyelitis merupakan neuropati yang disebabkan oleh infeksi virus polio dengan anggota keluarga Coronaviridae dengan jenis enterovirus yang adalah dengan virus ditularkan melalui jalur fekal. Dengan masa inkubasi jadi 4 hari dengan virus polio bereplikasi di faring, virus usus, dan virus menyebar melalui darah. Dengan manifestasi awal adalah demam, sakit tenggorokan, nyeri kepala, mengalami panas dan nyeri otot, dengan gejala tersebut hilang dengan beralih tanpa menyebabkan kerusakan neurologis permanen. Gejala awal fase paralisis dengan kelemahan otot asimetris sering lebih menonjol di tungkai daripada lengan, dengan adanya paralisis flaksik tanpa kehilangan sensorik. Dengan keterlibatan otot pernapasan dapat menyebabkan gagal nafas, jenis paralisis spinal polio, bulbar polio, dan spinal polio. Dengan diagnosis berdasarkan klinis dengan gejala klinis dan riwayat paparan polio, pemeriksaan fisik dengan identifikasi keasimetrisan dan refleksia, dengan kita melihat cairan cerebrospinal dan usapan tenggorokan uji serologi, dari CSF kita akan menemukan peningkatan jumlah sel darah putih
dan peningkatan protein tanpa glukosa rendah. Dengan EMG menunjukkan denervasi aktif dan potensi motorik yang besar. Baik, demikian dari sedikit terkait polineuropati pada pagi hari ini. Terima kasih.